Kita masuk ke video pengenalan alat dan bahan yang diperlukan pada panel hubung bagi 3 fase. Yang pertama, box panel berfungsi sebagai tempat atau wadah perakitan komponen-komponen panel hubung bagi. Kedua, lampu indikator berfungsi untuk mengetahui apakah rangkaian bekerja dengan benar atau tidak. Pada lampu indikator ini memiliki warna yang berbeda. Lampu indikator merah memiliki arti fase R, lampu berwarna kuning memiliki arti fase S, dan lampu yang berwarna hijau memiliki arti fase T. 3. Fuse atau sering kita dengar dengan kata sekring adalah suatu alat yang digunakan untuk menjaga kelebihan arus listrik. 4. Ampere meter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada rangkaian. 5. Voltmeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan pada rangkaian. 6. Selector switch merupakan saklar yang dioperasikan dengan cara memutar. 7. MCB satu fase berfungsi sebagai pengaman arus listrik satu fase. 8. MCB 3 fase berfungsi untuk mengamankan arus listrik 3 fase. 9. Mata bor merupakan sebuah alat untuk membuat lubang tempat komponen. 10. Kunci pas berfungsi untuk mengencangkan baut dan mengendorkan baut. 11. Solder dan timah berfungsi untuk memanaskan timah dalam menghubungkan antar komponen. 12. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang berguna untuk menghaluskan lubang tempat komponen. 13. Tang kupas merupakan alat perkakas yang berfungsi untuk mengupas kabel. 14. Tang potong merupakan alat perkakas yang berfungsi sebagai memotong kabel. 15. Tang skun berfungsi sebagai penyipit skun agar pengantar di dalam skun menjadi kencang dan rapat. 16. Kabel memiliki fungsi sebagai pengantar listrik. Kabel NYAF ini merupakan jenis kabel fleksibel dengan pengantar tembaga serabut berisolasi. 17. Spiral kabel berfungsi agar kabel tidak lecet dan kelihatan lebih rapi. 18. Skun kabel biasanya digunakan untuk memudahkan penyambung penghantar dengan penampang yang besar. 19. Obeng berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup. 12. Cutter berfungsi untuk memotong isolasi kabel. 21. Penggaris merupakan alat bantu untuk mengukur jarak penempatan komponen. 22. Bor merupakan alat perkakas yang berfungsi sebagai melubangi besi panel untuk tempat komponen. Itulah alat dan bahan yang kita butuhkan pada panel hubung bagi 3 fase. Kita masuk ke video perancangan tata letak komponen pada box panel. Yang pertama, kita akan menentukan posisi lampu indikator ke titik tengah yang sudah kita bagi 3 dari ukuran tutup box. Untuk posisi masing-masing lampu indikator, jarak dari atas tutup box berukuran 4 cm dan diameter masing-masing lampu indikator 26 mm. Kemudian kita langsung tandai menggunakan ballpoint. Tahap selanjutnya kita akan menentukan tempat untuk komponen fuse. Posisi komponen fuse berada di bawah komponen lampu indikator dengan jarak 3 cm. Kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Tahap selanjutnya kita akan menentukan posisi alat ukur ampere meter. Posisikan ke titik tengah yang sudah kita bagi 3 dari ukuran tutup box. Untuk posisi masing-masing alat ukur ampere meter berjarak dari samping tutup box berukuran 3 cm dan diameter masing-masing alat ukur ampere meter berukuran 8 cm x 8 cm. Kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Tahap selanjutnya menentukan alat ukur voltmeter. Posisi alat ukur voltmeter berada di bawah komponen ampere meter. Jarak dari bawah box ke voltmeter yaitu 19 cm. Kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Tahap terakhir menentukan tempat komponen selector switch dan posisikan di bawah alat ukur voltmeter yang berada di titik tengah. Jarak dari bawah box ke saklar selector switch yaitu 8,5 cm. Kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Begitulah cara perancangan tata letak komponen pada box panel.
Kita masuk ke video pengeboran tempat komponen. Yang pertama, kita akan melakukan pengeboran untuk tempat lampu indikator. Pada saat pengeboran, kita akan menyesuaikan mata bor ke tanda yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat 3 lubang untuk tempat lampu indikator. Setelah selesai melakukan pengeboran pada tempat lampu indikator, kemudian kita mengganti mata bor yang sudah kita sediakan sebelumnya. Untuk mengebor tempat komponen fuse, di sini kita membuat 3 lubang untuk tempat komponen fuse. Sebelum melakukan pengeboran, kita akan menyesuaikan mata bor ke tanda yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mengganti mata bor sebanyak 2 kali supaya komponen fuse bisa ditempatkan di posisinya. Setelah selesai melakukan pengeboran pada tempat komponen fuse, kita akan mengganti mata bor, lalu kita akan melakukan pengeboran pada alat ukur. Pada saat melakukan pengeboran, memerlukan waktu cukup lama dikarenakan banyaknya alat ukur, dan juga pada saat pengeboran kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan bor supaya alat ukur bisa ditempatkan di posisinya. Setelah selesai membuat lubang lingkaran, kita akan melakukan penghalusan menggunakan kikir supaya tempat pada alat ukur itu halus dan rapi. Di sini kita membuat 4 lubang untuk alat ukur, di mana 3 untuk alat ukur ampere meter dan 1 untuk alat ukur voltmeter. Selanjutnya, tahap yang terakhir kita akan melakukan pengeboran untuk tempat komponen selektor switch. Selanjutnya kita akan membuat 5 lubang untuk tempat komponen selektor switch. Di sini kita akan mengganti mata bor sebanyak 2 kali supaya komponen selektor switch itu bisa ditempatkan di posisinya. Setelah selesai melakukan pengeboran, kemudian kita merapikan alat dan bahan yang sudah kita gunakan tadi. Sebelum melakukan pengeboran, diingatkan kembali mata bor dan tanda yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah pas di posisinya. Jika sudah pas, kita bisa melakukan pengeboran. Begitulah cara pengeboran tempat komponen pada panel hubung bagi 3 fase. Kita masuk ke video langkah-langkah pemasangan komponen. Yang pertama, kita akan memasang komponen lampu indikator yang berwarna merah dan langsung kita kencangkan. Selanjutnya kita memasang lampu indikator yang berwarna kuning dan berwarna hijau, kemudian kita kencangkan. Tahap selanjutnya kita memasang 3 buah fuse ke tempat yang sudah kita tentukan sebelumnya dan langsung kita kencangkan. Tahap selanjutnya kita memasang 3 buah alat ukur ampere meter, kemudian kita langsung kencangkan. Selanjutnya 1 alat ukur voltmeter, kemudian kita langsung kencangkan. Setelah selesai memasang alat ukur, kita akan memasuki tahap yang terakhir. Kemudian kita memasang selektor switch dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Begitulah cara pemasangan komponen pada box panel MCB 3 fase. Kita masuk ke video pengukuran tempat komponen, pengeboran tempat komponen, dan pemasangan komponen. Tahap yang pertama, kita mengambil rel omega, kemudian kita cari titik tengah supaya komponen lebih kelihatan rapi. Pada tahap ini, rel omega berfungsi untuk tempat komponen MCB 1 fase. Jarak dari plat besi berukuran 14 cm, kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran pada rel omega untuk MCB 3 fase. Kemudian kita cari titik tengah supaya komponen lebih kelihatan rapi. Jarak dari plat besi berukuran 14 cm. Kemudian kita tandai menggunakan ballpoint. Tahap selanjutnya, kita melakukan pengeboran pada tanda yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai melakukan pengeboran, tahap yang selanjutnya kita memasang 2 rel omega dan langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Pada tahap selanjutnya, kita melakukan pengukuran pada bus bar. Jarak dari samping plat besi berukuran 2 cm. Kemudian kita langsung tandai menggunakan ballpoint. Kemudian kita langsung mengebornya sesuai dengan tanda yang kita buat tadi. Pada tahap selanjutnya, kita memasang bus bar dan langsung kita kencangkan menggunakan kunci pas. Pada tahap selanjutnya, kita memasang 6 buah MCB 1 fase di rel omega.
Selanjutnya kita memasang satu buah MCB satu fase di rel omega. Pada tahap terakhir kita memasang sisir 3 fase di MCB satu fase. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng. Begitulah cara pengukuran tempat komponen, pengeboran tempat komponen, dan pemasangan komponen.